Dalam Taruk atau Ida dalam Tarukan dikisahkan pada zaman dahulu adalah seorang putra Raja Bali dengan jiwanya yang merakyat dan setia pada janji, namun hidupnya penuh dilema yang akhirnya nyinep wangsa dan tinggal di Pulesari, sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali. Pada zaman dahulu diceritakan beliau merupakan putra kedua dari Raja Ida dalam Ketut Kresna Kepakisan dan Ni Gusti Ayu Gajah Para. Tragedi dalam Tarukan diawali dengan sebuah kisah yang berusaha untuk menolong anak angkatnya yang bernama Kuda Penandang Fajar yang saat itu sedang sakit keras karena terlalu memikirkan gadis pujaannya yang bernama Dewa Ayu Muter yang tiada lain sebagaimana disebutkan dalam babat Tarukan. Dewa Ayu Muter merupakan putri dari kakak dalam Tarukan yakni Dalam Arga Samprangan. Lalu Dalam Tarukan mengucapkan janji kepada Kuda Penandang Fajar. Jika dia sehat kembali, maka Ida Dalam akan mempersatukan anak angkatnya tersebut dengan wanita idamannya. Tak disangka Kuda Penandang Fajar sehat, sehingga Ida Dalam harus membayar janjinya. Akhirnya Dewa Ayu Muter akan diajak nikah secara gandarwa wiwaha. Berita dilarikannya Dewa Ayu Muter terdengar oleh Dalam Samprangan. Beliau sangat marah pada adiknya Dalam Tarukan. Seketika itu pula melesat pusaka Dalam Samprangan yang bernama Keris Tanda Langlang mengejar dua orang yang sedang kasmaran tersebut. Tiba-tiba keris tersebut menusuk Kuda Penandang Fajar hingga meninggal di tempat di luar istana Tarukan. Dewa Ayu Muter pun juga ikut mati ditikam keris pusaka tersebut. Dengan adanya pelarian kedua sejoli tersebut dan juga kematian Dewa Ayu Muter, Dalam Samprangan sangat marah dan akan menyerbu Puri Tarukan untuk menghukum adiknya. Dari sinilah kisah perjalanan pelarian Dalam Tarukan dimulai. Beliau akhirnya bertahun-tahun hidup dalam pelarian yang dikejar-kejar oleh prajurit Dalam Samprangan. Beliau sempat bersembunyi di semak-semak Jali Jawa dan pohon pisang atau Biu Gedang Saba, karena telah ketahuan kemudian beliau pindah kembali ke wilayah Bubung Tegeh dengan penguasanya yakni I Gusti Ngurah Pohlandung. Di sini Ida Dalam berkeinginan pergi ke Jawa, tapi Ida Dalam masih ragu dan beliau selalu teringat akan anaknya yang ditinggal masih di dalam kandungan di Puri. I Gusti Pohlandung sangat sedih mendengar cerita Ida Dalam, dan Gusti Pohlandung akhirnya mencarikan Ida Dalam tempat persembunyian yang aman, yakni hutan bunga Janggala Sekar. Selang beberapa lama Ida Dalam tertarik dengan putri I Gusti Pohlandung. Dan akhirnya Gusti Pohlandung mempersembahkan putrinya yang bernama Nilu Gusti Gwaji sebagai tanda bakti beliau terhadap Ida Dalam. Dari pernikahan ini, lahirlah putra Ida Dalam yang bernama I Gusti Gede Sekar dan I Gusti Gede Pulasari. Demikianlah Ida Dalam Tarukan bersama dua orang istri dan 4 orang purnya hidup dengan aman dan tentram di Pasraman Bunga dan dihormati oleh masyarakat sekitar termasuk perbekel beliau seperti I Gusti Ngurah Pohlandung, Ksatria I Dewa Ngurah Kubakal, I Gusti Ngurah Pande dan I Gusti Agung Bekung. Hormat dan bakti masyarakat semakin bertambah setelah Ida Dalam Tarukan madek bujangga. Akan tetapi, Ida Dalam meminta kepada para perbekel beliau untuk tidak memanggil beliau dengan Cokorda I Dewa Agung, cukup panggil dengan nama I Gusti ataupun Jero Nyinep Wangsa. Hal ini dikarenakan agar tidak diketahui dan dikenali oleh prajurit Samprangan. Diceritakan Ida Dalam Tarukan kembali mengambil istri yakni Jero Sekar, putri dari Duku Bunga. Dan melahirkan putra yang bernama I Gusti Bandem. I Gusti Agung Bekung, perbekel di Bancang Sidem, sekarang Bangkiang Sidem, mengaturkan seorang putri kepada Ida Dalam untuk dijadikan istri. Dari perkawinan ini melahirkan I Gusti Belayu dan I Gusti Dangin. Akhirnya persembunyian Ida Dalam di Pasraman Bunga diketahui oleh pasukan Samprangan. Ida Dalam pun pergi bersama anak-anak beliau menuju ke Mekahan. Beliau beristirahat selama 1 hari dan langsung bergegas pergi ke Sekardadi. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju Kintamani tepatnya di desa Panarajon. Ida Dalam melanjutkan perjalanan ke utara menuju Balingkang. Setelah beberapa hari beristirahat dan ngaturang bakti ring Balingkang, Ida Dalam pergi menuju daerah Sukawana. Di Sukawana beliau bertemu dengan Duku Pasek Darmaji dan beliau meminta beras yang dibawa Duku Darmaji, takilan beras sebab anak beliau terutama Gusti Wanagiri lapar. Setelah memakan beras tersebut, perut Gusti Wanagiri sakit dan akhirnya Ida seda. Layon Gusti Wanagiri kependem ring Pucak Giri Mangup Pucak penulisan sekarang, melu kepas Cima ke barat. Sampai sekarang pun Sentana Ida tetap berhulu ke barat dalam proses penguburan maupun ngaben. 3 bulan Ida Dalam Tarukan berada di Sukawana, dengan didampingi oleh pengabdi beliau yakni Pasek Jati Tuhu, Pasek Keban, dan Pasek Sukawana. Diceritakan prajurit Samprangan mengetahui persembunyian Ida Dalam di Sukawana. Ida Dalam bersama putra-putranya pergi menuju desa Panek, lalu ke desa Eban, kemudian sampailah beliau di sisi Laut Temakung.
Perjalanan beliau lanjutkan ke timur yakni ke desa Carutkat. Ida Dalem sangat bahagia berada di desa Carutkat. Karena makmurnya serta kayanya desa tersebut, akhirnya Ida Dalem Tarukan memberi nama desa Carutkat dengan nama desa Sukadana Karangasem. Setelah beberapa lama, Ida Dalem berkeinginan untuk kembali ke Sukawana untuk mengadakan upacara palebonan Ni Gusti Luhwanagiri. Namun tersiar kabar bahwa kakaknya Ida Dalem Samprangan telah meninggal, terasa aman bagi Ida Dalem Tarukan meski beliau pun merasa sedih dengan kepulangan kakak kandungnya tersebut ke dunia swarga. Setelah melakukan palebonan, beliau kembali menuju ke Bubung Tegeh. Disinilah Ida Dalem Tarukan ingin kembali ke Puri Tarukan untuk melihat anaknya yang telah ditinggalkannya dahulu. Namun tidak dibenarkan oleh I Gusti Pohlandung. Akhirnya beliau menuju ke desa Sidaparna. Sempat beberapa lama tinggal di Sidaparna, Ida Dalem pindah menuju ke Wetaning Giri Penidak Pula Santun. Di sini Ida Dalem membuat pelinggi untuk Ida memuja. Ida Dalem Tarukan dengan tekun melaksanakan kebujanggaannya. Hingga akhirnya beliau banyak memiliki sisya yang mencakup Carangsari, Catur, di Ponjok Batu, di Carutkat, Sukadanadel. Namun meskipun beliau sudah madek jadi bujangga, beliau tetap bertani di sawah. Hingga akhirnya pada suatu ketika, beliau bertemu dengan anaknya I Dewa Gede Muter yang sedang mencari ayahnya dengan ciri-ciri, wibawa, sakti dan selalu memakai saput poleng ten matepi. Dengan berkumpulnya semua anak Ida Dalem Tarukan, hilanglah keinginan beliau untuk kembali ke Puri Tarukan. Pulasari, sebuah desa yang berada di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, memang telah dipilih dalam kisah sejarah Dalem Tarukan yang dengan tekun menjalani dharma kabujanggaan, untuk menjadi tempat tinggal atau purinya yang terakhir. Hingga akhirnya Ida Dalem Tarukan Lebar meninggal dunia pada Urespati Ukir Nuju Panglong Ping Sapta, Sasih Kedasa.